Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran keempat untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran keempat di subtema 3 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi Bahasa Indonesia KD 3.3 tentang menentukan pikiran pokok paragraf, materi PPKN KD 3.2 tentang permasalahan sosial di lingkungan sekitar, dan materi IPS KD 3.2 tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan. Anak-anak, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar tersebut? Tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut terwujud? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah Kota Bandung. Hal ini terjadi selain karena pemerintah yang peduli, juga keterlibatan masyarakat yang juga membuat hal itu bisa terjadi. Secara bergiliran, warga masyarakat memelihara kebersihan lingkungan masing-masing sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Giliran ini dilakukan oleh warga masyarakat secara sukarela, selain bantuan dari pemerintah daerah yang turut memberikan fasilitas. Bagaimana dengan daerah tempat tinggalmu? Apa akibatnya bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak dilaksanakan? Permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah sampah. Penyebabnya membuang sampah sembarangan. Akibatnya menimbulkan banjir, sampah berserakan mengakibatkan jalan tampak sempit dan menimbulkan penyakit. Usaha untuk mengatasi yaitu membuang sampah pada tempatnya, memberikan pemahaman akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kali atau sungai yang kotor. Penyebabnya kurangnya kesadaran membuang sampah di sungai. Banyak industri membuang limbah ke sungai tanpa diolah dahulu, mendirikan bangunan di bantaran sungai. Akibatnya, pada musim penghujan, air sungai meluap dan menimbulkan banjir, menurunnya kualitas lingkungan sekitar. Usaha untuk mengatasi yaitu tidak membuang sampah ke sungai, membersihkan sungai dari tumpukan sampah, tidak membuang limbah industri ke sungai. Yang ketiga, bangunan liar. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dengan mendirikan bangunan di atas saluran air, trotoar, dan kolong jembatan. Lalu akibatnya adalah menimbulkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Usaha untuk mengatasi yaitu menertibkan bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB, memberikan pemahaman akibat mendirikan pembangunan liar. Dan yang keempat, kemacetan lalu lintas. Penyebabnya, perilaku yang kurang disiplin seperti melawan arus, memarkir kendaraan sembarang tempat, menyeberang jalan sembarangan. Akibatnya, menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan lainnya. Lalu usaha untuk mengatasi yaitu mematuhi peraturan lalu lintas, tidak parkir sembarang tempat jika ingin menyeberang menggunakan jembatan penyeberangan. Menentukan pikiran pokok paragraf. Tentunya anak-anak masih ingat langkah-langkah menentukan pikiran pokok pada teks. Untuk menentukan pikiran pokok, pertama kali yang harus dilakukan adalah membaca teks
secara keseluruhan dan mencari kalimat utama dari teks tersebut. Setelah menemukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama, barulah ide pokok teks dapat ditentukan. Usaha yang dilakukan oleh seseorang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Misalnya, pengaruh usaha terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya masyarakat. Bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh seseorang, salah satunya adalah membuat oleh-oleh tradisional dari daerahnya. Usaha bolu meranti Medan. Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti, berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang tidak tahu bolu meranti? Tetapi ternyata bolu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an. Sebelum itu, orang tidak tahu apa-apa tentang oleh-oleh tersebut. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi berbagai macam isian. Untuk membuat bolu ini diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini ada berbagai isian untuk bolu ini. Ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, dan kacang. Nama meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapakah orang di belakang bolu terkenal ini? Seorang ibu bernama Ailing suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di Jalan Meranti. Ailing yang sedari muda dikenal suka memasak dan membuat kue ini, lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya. Hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Namun ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya untuk menjaga agar pelanggannya ingat akan bolu buatannya. Ailing tidak menyangka usahanya ini dapat membuat kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usahanya membuat bolu. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas kota Medan. Selain bolu meranti dari Medan, terdapat oleh-oleh khas daerah lainnya. Nah anak-anak, itulah pembelajaran keempat di subtema 3. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.